Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah seseorang benar-benar mencintaimu? Bukan sekadar kata-kata manis atau janji-janji kosong, tapi cinta yang nyata yang bisa kamu lihat dari tindakan mereka. Stop! Jangan sampai kamu salah menilai. Karena orang yang benar-benar mencintaimu akan melakukan 7 hal ini tanpa kamu minta. Dan yang ketujuh, bisa jadi hal yang selama ini nggak kamu sadari. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu ingin terus belajar tentang stoicism, ketenangan diri, dan cara menghadapi hidup dengan lebih bijak, pastikan kamu tekan tombol subscribe sekarang juga. Klik tombol like jika kamu setuju bahwa cinta sejati terlihat dari tindakan, bukan sekadar kata-kata. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video penuh insight lainnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke 7 tanda cinta sejati. Cinta seringkali dianggap sebagai perasaan yang kompleks dan misterius. Namun dalam pandangan Stoik, cinta sejati bukan hanya tentang emosi atau keinginan sesaat. Cinta sejati adalah tentang tindakan, komitmen, dan nilai-nilai yang mendalam. Jadi apa saja 7 hal yang akan diberikan oleh seseorang yang benar-benar mencintai Anda? Mari kita telusuri bersama dengan sudut pandang filsafat Stoik yang penuh kebijaksanaan. Pertama, mereka memberikan ruang, bukan keterikatan yang mencekik. Bayangkan ini, seseorang mencintai Anda dengan begitu intens, begitu melekat, begitu terlibat dalam setiap aspek kehidupan Anda, hingga mereka selalu ingin tahu Anda sedang di mana, dengan siapa, dan sedang melakukan apa. Awalnya mungkin terasa menyenangkan. Perhatian mereka memberi Anda perasaan dihargai, dibutuhkan, bahkan diprioritaskan. Tetapi perlahan, tanpa Anda sadari, perhatian itu berubah menjadi pengawasan. Perhatian itu berubah menjadi batasan. Dan tiba-tiba cinta yang dulu terasa bebas, kini terasa seperti jerat yang mengekang. Di sisi lain, ada mereka yang percaya bahwa hubungan harus memberi ruang. Bahwa 2 individu harus tetap menjadi diri mereka sendiri, bahkan ketika mereka berbagi kehidupan bersama. Namun, ada pro kontra dalam hal ini. Banyak orang yang takut memberikan ruang dalam hubungan karena mereka percaya itu akan menciptakan jarak, menghilangkan keintiman, atau bahkan menandakan kurangnya cinta. Mereka berpikir, bagaimana bisa seseorang yang mencintaiku ingin menghabiskan waktu tanpa aku? Tapi disinilah pemahaman stoikisme masuk. Seneca pernah berkata, cinta dalam kebebasan lebih kuat daripada cinta dalam belenggu. Cinta yang sejati tidak lahir dari keterikatan yang memaksa, tetapi dari 2 individu yang memilih satu sama lain setiap hari. Bukan karena mereka tidak memiliki pilihan lain, tetapi justru karena mereka memiliki pilihan dan tetap memilih bersama. Saya pernah mengalami ini sendiri. Dulu saya percaya bahwa semakin dekat saya dengan pasangan, semakin saya menghabiskan waktu bersamanya, semakin kuat hubungan kami. Saya pikir mencintai seseorang berarti selalu hadir, selalu ada, selalu terlibat. Saya takut jika saya memberi terlalu banyak ruang, dia akan merasa saya tidak peduli. Saya takut jika dia terlalu menikmati kesendiriannya, dia akan menyadari bahwa dia tidak lagi membutuhkan saya. Namun seiring waktu saya belajar dengan cara yang sulit. Saya melihat bagaimana hubungan yang saya coba pertahankan dengan erat justru perlahan mulai pudar. Saya menyadari bahwa terlalu banyak keterikatan bisa mengubah cinta menjadi kewajiban. Dan kewajiban yang terasa seperti beban jarang bertahan lama. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa ketika kita mencoba memegang seseorang terlalu erat, kita sebenarnya sedang menciptakan ketakutan dalam hubungan. Takut kehilangan, takut berubah, takut ditinggalkan. Namun cinta yang sejati tidak bekerja dengan cara itu. Cinta sejati memberi kebebasan. Ketika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka tidak akan mengurung Anda dalam ekspektasi mereka. Mereka tidak akan menjadikan Anda sebagai pusat dunia mereka dan mengharapkan Anda melakukan hal yang sama. Mereka tidak akan merasa terancam jika Anda memiliki impian, hobi, atau kehidupan di luar hubungan. Sebaliknya, mereka akan mendukung Anda untuk berkembang karena mereka tahu bahwa ketika Anda tumbuh, hubungan pun ikut tumbuh. Ini mungkin terdengar bertentangan dengan apa yang diajarkan banyak orang tentang cinta. Masyarakat sering mengajarkan bahwa cinta berarti memiliki, bahwa semakin dalam perasaan Anda, semakin Anda harus mencampuri setiap aspek kehidupan pasangan Anda. Tapi stoikisme menawarkan perspektif lain. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Marcus Aurelius menulis, seseorang harus berdiri tegak
bukan ditopang oleh orang lain. Cinta sejati tidak membuat Anda bergantung. Cinta sejati memungkinkan Anda untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan dalam hubungan yang paling dalam sekalipun. Ketika Anda diberi ruang untuk tumbuh, ketika pasangan Anda percaya bahwa Anda mampu berdiri sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hubungan Anda justru menjadi lebih kuat. Coba perhatikan pasangan-pasangan yang paling bahagia. Mereka tidak selalu bersama setiap saat. Mereka memiliki kehidupan sendiri, mereka memiliki ambisi sendiri, dan mereka saling mendukung tanpa harus selalu hadir secara fisik. Justru dalam kebebasan itulah mereka menemukan keseimbangan. Dan ironisnya, orang yang memiliki kebebasan dalam hubungan justru lebih cenderung memilih untuk tetap tinggal. Karena cinta yang tidak dikekang, cinta yang diberi ruang untuk bernafas, adalah cinta yang paling kuat. Jadi, jika Anda merasa bahwa hubungan Anda terlalu menuntut, terlalu melekat, terlalu mengikat, mungkin ini saatnya bertanya, apakah ini cinta atau hanya ketakutan yang dibungkus dalam bentuk cinta? Apakah Anda benar-benar mencintai pasangan Anda, atau Anda hanya takut kehilangan mereka? Seseorang yang benar-benar mencintai Anda akan memberi Anda ruang untuk menjadi diri sendiri, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi justru karena mereka peduli. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak perlu diawasi, tidak perlu dikendalikan, dan tidak perlu dipaksakan. Dan ketika Anda menemukan seseorang yang memahami ini, seseorang yang tidak mengekang Anda, tetapi juga tidak meninggalkan Anda, seseorang yang memberi Anda kebebasan, tetapi tetap ada dalam kehidupan Anda, itulah cinta yang sebenarnya. Kedua, mereka memberikan stabilitas, bukan roller coaster emosi. Pernahkah Anda merasa kelelahan dalam sebuah hubungan? Bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan emosional, karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari ini semuanya terasa indah, penuh cinta dan janji. Besok, tanpa alasan yang jelas, semuanya terasa dingin dan berjarak. Dan Anda terus berusaha menebak-nebak, terus bertanya dalam hati, apakah dia masih mencintaiku? Banyak orang percaya bahwa hubungan yang penuh gairah harus memiliki naik turun seperti roller coaster, bahwa kecemburuan adalah tanda cinta, bahwa pertengkaran yang meledak-ledak diikuti oleh rekonsiliasi yang penuh air mata adalah tanda dari ikatan yang kuat. Mereka mengira bahwa semakin emosional sebuah hubungan, semakin dalam perasaan di dalamnya. Tapi kenyataannya, itu bukan cinta, itu ketidakstabilan. Epictetus pernah berkata, orang bebas bukanlah mereka yang tidak memiliki rintangan, tetapi mereka yang tidak diperbudak oleh emosi mereka. Cinta sejati bukanlah perbudakan terhadap perasaan, bukan ketakutan yang disamarkan sebagai gairah, bukan adrenalin yang terus-menerus memompa karena ketidakpastian. Saya pernah berada dalam hubungan seperti itu. Sebuah hubungan yang terasa seperti medan perang, di mana saya terus berusaha memahami apa yang saya lakukan salah setiap kali pasangan saya berubah sikap. Kadang-kadang dia begitu penuh kasih, begitu dekat, begitu menginginkan saya dalam hidupnya. Tetapi di lain waktu, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda, dingin dan jauh. Membuat saya merasa seperti saya harus berusaha lebih keras untuk tetap memiliki tempat di hatinya. Dan yang lebih buruk, saya menganggap itu normal. Saya pikir itu bagian dari mencintai seseorang. Saya pikir ketidakpastian itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah hubungan yang bermakna. Tapi kemudian saya menyadari sesuatu. Hubungan yang membuat Anda meragukan diri sendiri, hubungan yang membuat Anda merasa harus memenangkan kembali pasangan Anda setiap hari, bukanlah hubungan yang sehat. Itu adalah hubungan yang menguras jiwa. Cinta sejati tidak terasa seperti permainan tebak-tebakan. Cinta sejati memberikan kepastian. Ketika seseorang benar-benar mencintai Anda tidak perlu bertanya-tanya apakah mereka masih menginginkan Anda besok. Anda tidak perlu merasa seperti sedang berjalan di atas tali, takut bahwa satu langkah kecil yang salah bisa membuat mereka pergi. Orang yang benar-benar mencintai Anda akan memberi Anda stabilitas. Mereka akan memastikan bahwa cinta mereka tidak tergantung pada keadaan, bahwa mereka ada di sana bukan hanya saat segalanya indah, tetapi juga ketika hidup menjadi sulit. Banyak orang salah paham tentang stabilitas dalam hubungan. Mereka menganggapnya membosankan. Mereka berpikir bahwa tanpa drama, tanpa rasa takut kehilangan, tanpa pertengkaran besar yang diikuti dengan rekonsiliasi penuh gairah, hubungan itu kehilangan maknanya. Tapi stoikisme mengajarkan kita bahwa ketenangan adalah bentuk cinta tertinggi. Marcus Aurelius menulis, keteguhan hati dalam menghadapi suka dan duka adalah tanda jiwa yang telah menemukan kedamaian. Hubungan yang stabil tidak membosankan.
Hubungan yang stabil adalah tanda kedewasaan. Itu adalah tanda dari dua orang yang memilih satu sama lain setiap hari. Bukan karena mereka takut kehilangan, tetapi karena mereka tahu bahwa satu sama lain adalah tempat terbaik untuk kembali pulang. Pernahkah Anda melihat pasangan tua yang duduk berdampingan di bangku taman, tanpa banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan mereka? Tidak ada drama, tidak ada ketidakpastian, tidak ada kecemasan, hanya ketenangan dan kepastian. Itulah bentuk cinta sejati. Itu bukan sesuatu yang didasarkan pada adrenalin, melainkan pada kepercayaan yang mendalam. Jika Anda berada dalam hubungan yang membuat Anda selalu bertanya-tanya, selalu meragukan tempat Anda dalam hati pasangan, selalu merasa harus melakukan lebih banyak untuk memastikan mereka tetap tinggal, mungkin saatnya untuk bertanya, apakah ini benar-benar cinta atau hanya ketakutan akan kehilangan yang dibungkus dalam intensitas emosi? Seseorang yang benar-benar mencintai Anda akan memberi Anda rasa aman, bukan ketidakpastian. Mereka akan membuat Anda merasa diterima sepenuhnya, bukan hanya saat Anda berada dalam kondisi terbaik, tetapi juga saat Anda sedang rapuh. Mereka tidak akan membuat Anda merasa seperti Anda harus terus-menerus membuktikan nilai Anda. Karena cinta sejati bukanlah roller coaster yang membuat Anda ketakutan setiap saat. Cinta sejati adalah tempat berlindung yang tenang di tengah badai. Ketiga, mereka memberikan kejujuran, bukan ilusi yang menyenangkan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita lebih memilih kebohongan yang manis daripada kebenaran yang pahit. Kita ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa pasangan kita puas dengan kita, bahwa tidak ada masalah yang perlu dihadapi. Tetapi apakah hubungan yang dibangun di atas ilusi bisa bertahan? Banyak dari kita telah terjebak dalam hubungan di mana kejujuran menjadi hal yang langka. Mungkin kita pernah berbohong demi menghindari konflik, atau mungkin pasangan kita menyembunyikan sesuatu karena takut menyakiti perasaan kita. Di permukaan semuanya tampak harmonis, tapi di dalam ada sesuatu yang tidak benar. Seperti sebuah rumah dengan fondasi retak, hubungan yang dibangun di atas ilusi akan runtuh pada akhirnya. Marcus Aurelius pernah berkata, seseorang yang mencintai kebenaran harus siap mendengarnya, bahkan ketika itu menyakitkan. Dan ini adalah salah satu pelajaran paling sulit dalam cinta. Jika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka tidak akan membiarkan Anda tetap berada dalam kebohongan yang nyaman. Mereka akan memberikan kebenaran, bahkan ketika itu sulit untuk diterima. Saya pernah mengalami ini secara langsung. Pernah ada seseorang dalam hidup saya yang begitu baik, begitu perhatian, tetapi ada satu masalah. Dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Tidak dalam hal besar yang mencolok, tetapi dalam hal-hal kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Setiap kali saya bertanya apakah dia baik-baik saja, dia selalu menjawab, aku baik-baik saja, meskipun jelas ada sesuatu yang mengganggunya. Setiap kali saya bertanya apakah ada sesuatu yang salah dalam hubungan kami, dia selalu berkata, tidak, semuanya sempurna. Bahkan ketika saya tahu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Dan untuk waktu yang lama, saya menerima itu. Saya berpikir, mungkin lebih baik seperti ini. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran, tidak ada perasaan sakit hati. Tetapi semakin lama, saya mulai menyadari sesuatu. Ketidakjujurannya bukanlah karena dia ingin melindungi saya. Itu karena dia tidak cukup percaya pada saya untuk menghadapi kebenaran bersama. Ketika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka akan menantang Anda. Mereka akan memberitahu Anda ketika Anda salah, bukan untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk membantu Anda tumbuh. Mereka tidak akan membiarkan Anda terjebak dalam kebiasaan buruk hanya karena takut membuat Anda marah. Mereka akan mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Cinta sejati tidak selalu nyaman. Terkadang itu berarti mendengar bahwa kita tidak selalu benar. Terkadang itu berarti menghadapi bagian diri kita yang paling tidak ingin kita lihat. Tapi tanpa kejujuran, tidak ada hubungan yang bisa berkembang. Epictetus berkata, hanya orang yang peduli denganmu yang akan mengatakan hal-hal yang sulit untuk didengar. Dan itu benar. Pikirkan tentang ini. Jika seseorang melihat Anda berjalan ke arah tepi jurang, apakah mereka harus tetap diam karena takut menyakiti perasaan Anda? Atau haruskah mereka berteriak, menarik Anda kembali, meskipun itu berarti Anda akan merasa tersinggung sesaat? Cinta sejati bukan hanya tentang membuat kita merasa baik. Cinta sejati juga tentang memastikan kita menjadi lebih baik. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Suatu hari, seorang teman dekat mengatakan sesuatu yang mengejutkan saya. Kamu terlalu takut menghadapi kenyataan. Kamu lebih suka mendengar sesuatu yang enak di telinga daripada sesuatu yang benar. Awalnya saya marah.
Saya merasa diserang, tetapi setelah beberapa saat, saya menyadari bahwa dia benar. Saya telah mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang hanya mengatakan apa yang ingin saya dengar, bukan apa yang perlu saya dengar. Dan akibatnya saya tidak tumbuh. Saat itulah saya menyadari bahwa kejujuran adalah bentuk cinta yang paling murni. Itu bukan tentang menyakiti seseorang dengan kata-kata tajam, tetapi tentang cukup peduli untuk tidak membiarkan mereka tetap dalam kegelapan. Jika Anda berada dalam hubungan di mana pasangan Anda hanya memberitahu Anda hal-hal yang ingin Anda dengar, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya kenyamanan? Apakah mereka benar-benar peduli dengan pertumbuhan saya? Atau mereka hanya ingin menghindari ketidaknyamanan? Hubungan yang sehat tidak selalu penuh dengan kata-kata manis dan pujian. Kadang-kadang, itu berisi kebenaran pahit yang membantu Anda berkembang. Dan seseorang yang benar-benar mencintai Anda akan memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Bukan karena mereka ingin menyakiti Anda, tetapi karena mereka ingin Anda tumbuh. Jadi jika Anda pernah mendengar sesuatu yang sulit dari seseorang yang mencintai Anda, jangan buru-buru marah. Dengarkan, renungkan. Karena mungkin di balik kata-kata yang menyakitkan itu, ada cinta yang lebih dalam dari yang pernah Anda bayangkan. Keempat, mereka memberikan konsistensi, bukan janji kosong. Ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kebohongan, harapan palsu, janji-janji indah yang dilontarkan dengan penuh keyakinan hanya untuk dilupakan ketika kenyataan mulai menantang. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Seseorang yang berjanji akan berubah, akan lebih menghargai kita, akan selalu ada di saat sulit. Tapi ketika saat itu tiba, mereka menghilang, meninggalkan kita dengan kebingungan dan pertanyaan yang tidak terjawab. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kita semua menginginkan sesuatu yang bisa kita pegang. Tetapi masalahnya, kata-kata itu murah. Siapapun bisa berjanji, siapapun bisa berbicara tentang cinta, kesetiaan, atau perubahan. Tetapi hanya sedikit yang bisa membuktikannya dengan tindakan yang berulang, dengan konsistensi yang tak tergoyahkan. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter seseorang bukan dinilai dari apa yang mereka katakan dalam satu momen, tetapi dari bagaimana mereka bertindak secara konsisten sepanjang waktu. Epictetus berkata, jangan menjelaskan filsafatmu, wujudkan dalam tindakanmu. Begitu pula dalam hubungan, jika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka tidak hanya akan membuat janji besar saat emosi sedang tinggi. Mereka akan menunjukkan cinta itu melalui tindakan kecil, hari demi hari, tanpa perlu banyak bicara. Saya pernah mengenal seseorang yang selalu berjanji untuk berubah. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, aku akan lebih menghargaimu, atau aku akan lebih hadir dalam hubungan ini. Tetapi setiap kali ada kesempatan untuk membuktikannya, dia kembali pada kebiasaan lamanya. Permintaan maaf selalu datang, janji baru selalu dibuat, tetapi pola itu terus berulang. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa saya tidak mencintai orang itu. Saya hanya mencintai potensi yang dia janjikan. Saya jatuh cinta pada kata-kata, bukan pada tindakan. Dan inilah kesalahan yang sering kita buat dalam hubungan. Kita terlalu percaya pada janji, padahal satu-satunya hal yang benar-benar bisa diandalkan adalah pola yang terus terulang. Sebaliknya, ketika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka tidak akan membuat Anda bertanya-tanya tentang niat mereka. Anda tidak akan merasa perlu mencari kepastian, karena tindakan mereka sudah cukup menjadi bukti. Mereka tidak hanya muncul ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga ketika keadaan sulit. Mereka tetap ada, bukan karena mereka merasa terpaksa, tetapi karena mereka memilih untuk tetap ada, berulang kali. Bayangkan dua orang sedang berlayar di lautan. Yang satu hanya berbicara tentang seberapa hebat dia dalam menavigasi ombak, sementara yang lain diam-diam mengarahkan kapal dengan penuh ketelitian. Ketika badai datang, siapa yang lebih mungkin membawa kapal itu ke tempat yang aman? Hubungan juga seperti itu. Kata-kata yang indah tidak akan membawa hubungan kemanapun jika tidak didukung oleh tindakan yang nyata. Cinta sejati bukan tentang kata-kata besar di momen-momen dramatis. Itu tentang seseorang yang tetap memilih Anda, hari demi hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itu tentang seseorang yang tetap ada, bukan hanya ketika mudah, tetapi juga ketika sulit. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah orang yang Anda cintai benar-benar hadir dalam hidup Anda? Atau mereka hanya hadir dalam janji-janji yang mereka buat? Apakah mereka mencintai Anda dengan tindakan atau hanya dengan kata-kata? Jika Anda harus terus-menerus meminta seseorang untuk menunjukkan konsistensi, mungkin saatnya Anda menerima kenyataan.
Seseorang yang benar-benar mencintai Anda tidak perlu diminta untuk hadir. Mereka akan melakukannya dengan sendirinya, karena cinta sejati tidak butuh pengingat. Itu hanya butuh seseorang yang benar-benar peduli. Kelima, mereka memberikan dukungan, bukan ketergantungan. Ada perbedaan besar antara seseorang yang mencintai Anda dan seseorang yang membutuhkan Anda. Namun banyak dari kita yang keliru menganggap ketergantungan sebagai bukti cinta. Kita merasa tersanjung ketika pasangan kita mengatakan, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Kita menganggapnya romantis ketika mereka terus-menerus membutuhkan kita, selalu meminta perhatian kita, dan menjadikan kita pusat dari dunia mereka. Tapi mari kita jujur sejenak, apakah itu benar-benar cinta atau hanya ketakutan akan kesendirian? Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari orang lain. Seneca pernah berkata, orang yang paling kuat adalah mereka yang paling sedikit membutuhkan. Artinya seseorang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan membuat Anda merasa bahwa eksistensi Anda bergantung sepenuhnya pada mereka, atau sebaliknya. Mereka ada untuk mendukung Anda, bukan untuk menjadikan Anda sandaran hidup mereka. Saya pernah berada dalam hubungan di mana saya merasa lebih seperti tongkat penyangga daripada pasangan. Setiap kali ada masalah dalam hidupnya, pekerjaan, keluarga, bahkan suasana hati yang buruk, saya yang harus menenangkannya, saya yang harus memastikan dia baik-baik saja. Awalnya saya menganggap ini sebagai bentuk cinta. Saya pikir semakin dia membutuhkan saya, semakin besar cintanya. Tapi semakin lama, saya merasa terkuras. Saya mulai merasa bahwa saya bukan lagi diri saya sendiri, bahwa kebahagiaan saya bergantung sepenuhnya pada apakah saya bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Setiap kali saya ingin fokus pada impian dan pertumbuhan pribadi saya merasa bersalah, seolah-olah saya mengabaikan seseorang yang saya cintai. Kemudian saya menyadari sesuatu, cinta sejati tidak seharusnya menjadi beban. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang menguatkan, bukan melemahkan. Cinta sejati adalah tentang saling mendukung, bukan bergantung. Itu berarti ada seseorang di sisi Anda yang ingin melihat Anda berkembang, bukan seseorang yang membuat Anda merasa bersalah karena ingin mandiri. Itu berarti memiliki pasangan yang mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan seseorang yang membuat Anda merasa bahwa Anda tidak boleh tumbuh lebih besar dari mereka. Analoginya seperti ini, bayangkan dua pohon yang tumbuh berdampingan. Jika akar mereka terlalu saling melilit, mereka akan saling menarik nutrisi satu sama lain, dan keduanya akan lemah. Tapi jika mereka tumbuh berdampingan dengan akar yang kuat masing-masing, mereka akan menjadi lebih kokoh, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap badai. Hubungan yang sehat bekerja dengan cara yang sama. Jadi bagaimana Anda tahu apakah seseorang benar-benar mencintai Anda atau hanya bergantung pada Anda? Lihatlah bagaimana mereka bereaksi ketika Anda mencoba berdiri sendiri. Apakah mereka mendukung Anda atau mereka merasa terancam? Apakah mereka menyemangati Anda ketika Anda ingin mengejar impian Anda? Atau mereka mencoba menahan Anda agar tetap di tempat yang nyaman bagi mereka? Orang yang benar-benar mencintai Anda akan berkata, "Aku di sini untukmu, tetapi kamu tidak harus bergantung padaku." Mereka akan menjadi pendukung terbesar Anda, tetapi mereka juga akan memberi Anda ruang untuk berdiri sendiri. Mereka ingin Anda menjadi kuat, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi justru karena mereka mencintai Anda dengan cara yang paling sehat. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan Anda membuat Anda tumbuh atau justru membuat Anda merasa terjebak? Jika jawabannya adalah yang kedua, mungkin saatnya untuk melihat cinta dari perspektif yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang membelenggu, tetapi sebagai sesuatu yang membebaskan. Keenam, mereka memberikan kesabaran, bukan tekanan. Ada satu hal yang sering kali kita lupakan dalam hubungan. Manusia adalah makhluk yang terus berkembang. Tidak ada yang lahir sempurna dan tidak ada yang bisa berubah dalam semalam. Tetapi ironisnya, ketika kita mencintai seseorang, kita seringkali tidak ingin menunggu mereka tumbuh. Kita ingin mereka menjadi versi terbaik mereka saat itu juga, sesuai dengan ekspektasi kita. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan berubah untukku. Kenapa kamu masih begini? Aku sudah menunggu cukup lama. Aku ingin kamu menjadi orang yang aku butuhkan, sekarang juga. Kedengarannya familiar, kita sering salah kaprah bahwa cinta harus datang dengan desakan dan tekanan. Bahwa jika seseorang tidak berubah sesuai keinginan kita dengan cepat, itu berarti mereka tidak cukup peduli. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri.
Marcus Aurelius berkata, "Waktu adalah bagian dari alam semesta. Semua hal memiliki prosesnya sendiri." Saya pernah berada dalam hubungan di mana saya merasa selalu terburu-buru. Setiap kesalahan kecil yang saya buat langsung disoroti. Setiap kebiasaan lama yang saya coba ubah terasa seperti beban, bukan perjalanan. Saya tidak merasa didukung, saya merasa dinilai. Seolah-olah pasangan saya lebih fokus pada hasil akhirnya daripada proses pertumbuhan saya. Tekanan semacam itu melelahkan. Itu membuat saya merasa tidak cukup baik. Seolah-olah cinta hanya akan diberikan jika saya berhasil memenuhi standar tertentu. Lalu, saya bertemu seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak memaksa saya untuk berubah dalam semalam. Seseorang yang mengerti bahwa pertumbuhan adalah perjalanan panjang, bukan garis finish yang harus saya capai secepat mungkin. Dia tidak menghakimi saya ketika saya membuat kesalahan, tetapi dia juga tidak membiarkan saya berdiam diri dalam kelemahan saya. Dia menunggu, tetapi dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa saya bisa menjadi lebih baik, tetapi dia juga memahami bahwa saya butuh waktu. Dan disitulah saya merasakan cinta sejati. Cinta sejati bukanlah tentang mengubah seseorang dengan cepat agar sesuai dengan keinginan kita. Cinta sejati adalah tentang memahami bahwa perubahan membutuhkan waktu. Itu tentang menerima seseorang dengan segala ketidaksempurnaannya, sambil tetap mendorong mereka untuk berkembang, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Bayangkan sebuah pohon yang sedang tumbuh. Anda tidak bisa memaksanya untuk tumbuh lebih cepat dengan menarik cabangnya ke atas. Itu hanya akan merusaknya. Sebaliknya, Anda memberinya ruang, cahaya, dan air yang cukup, lalu membiarkannya berkembang dengan ritmenya sendiri. Begitu juga dengan hubungan. Jika Anda benar-benar mencintai seseorang, Anda tidak akan memaksa mereka untuk berubah dalam sekejap. Anda akan berjalan bersama mereka, bukan di depan atau di belakang mereka. Anda akan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar dari kesalahan mereka, untuk menghadapi ketakutan mereka, dan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Bukan karena Anda menuntutnya, tetapi karena mereka sendiri menginginkannya. Jadi jika Anda merasa seseorang memberi Anda tekanan terus-menerus dalam hubungan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya ekspektasi yang menyamar sebagai cinta? Apakah mereka mencintai Anda atau hanya ingin Anda menjadi seseorang yang lebih nyaman bagi mereka? Dan yang lebih penting, apakah Anda memberikan kesabaran yang sama kepada pasangan Anda? Atau Anda juga tanpa sadar menekan mereka untuk menjadi seseorang yang belum siap mereka capai? Cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan sekarang. Cinta sejati memahami bahwa perjalanan setiap orang berbeda, dan hanya dengan kesabaran, cinta itu bisa benar-benar bertahan. Ketujuh, mereka memberikan diri mereka tanpa keharusan memiliki Anda. Cinta sejati bukan tentang memiliki, bukan tentang mengendalikan atau memastikan seseorang tetap berada dalam genggaman Anda. Kita seringkali salah paham bahwa semakin erat kita menggenggam seseorang, semakin aman hubungan itu. Tapi kenyataannya, semakin kita mencoba menggenggam, semakin mereka merasa terkekang, dan semakin besar kemungkinan mereka ingin melepaskan diri. Seperti pasir yang digenggam di tangan, semakin kuat kita menggenggam, semakin banyak yang jatuh dari sela-sela jari kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Cintailah sesuatu dengan kesadaran bahwa suatu hari kamu bisa kehilangannya." Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengajarkan bahwa cinta bukan tentang kepemilikan. Cinta yang tulus adalah tentang memberi, bukan menuntut. Jika seseorang benar-benar mencintai Anda, mereka tidak akan berusaha mengontrol atau mengikat Anda dengan janji dan batasan. Mereka akan hadir dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut akan kehilangan, karena mereka tahu bahwa cinta yang sejati tidak perlu dipaksakan. Pernahkah Anda melihat pasangan yang hubungannya terasa ringan, tanpa paksaan, tanpa tekanan? Mereka tidak sibuk saling mengawasi, tidak merasa perlu membatasi satu sama lain. Mereka tidak merasa terancam jika pasangannya memiliki kehidupan di luar hubungan. Justru, mereka merayakan kebebasan satu sama lain. Mereka tahu bahwa cinta bukanlah penjara. Cinta adalah tempat seseorang ingin kembali, bukan tempat di mana mereka terjebak. Sebaliknya, mereka yang mencintai dengan cara posesif seringkali dihantui oleh ketakutan. Mereka takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak cukup baik. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa mengendalikan pasangannya, mengatur siapa yang mereka temui, bagaimana mereka berpakaian, kemana mereka pergi, maka hubungan itu akan bertahan. Tapi cinta yang bertahan bukanlah cinta yang didasarkan pada ketakutan. Cinta yang bertahan adalah cinta yang diberi ruang untuk bernapas.